Selamat sore pemirsa, apa kabar? Hari ini saya mau memberitahukan tentang berapa kali sih sebenarnya itu kucing divaksin selama hidupnya. Nah, kali ini akan kalian dapatkan informasi lengkapnya pemirsa. Buat teman-teman yang suka dengan kucing, apakah teman-teman sudah pernah memberikan vaksin kepada kucing kesayangan Anda? Jika sudah atau belum, tahukah Anda bahwa ada aturan berapa kali kucing harus divaksin selama hidupnya? Nah, aturan internasional tersebut telah dirangkum untuk teman-teman di bawah ini dari hewanpedia.com. Vaksinasi pada kucing sama tujuannya dengan vaksinasi pada manusia, yaitu untuk membuat kucing kebal akan suatu penyakit. Namun berapa kali sih kucing harus divaksin selama hidupnya masih banyak yang memperdebatkan. Ada yang bilang seekor kucing harus divaksin sebanyak jumlah penyakit yang mengancamnya. Ada juga yang bilang vaksinasi itu menyakiti kucing jadi tidak diperlukan. Sehingga diambillah jalan tengah yaitu sebuah pedoman vaksinasi dari American Association of Feline Practitioners. Beribet ya. American Association of Feline Practitioners. Nah, menurut pedoman AFP tersebut, jenis vaksinasi pada kucing dibagi menjadi 3 pemirsa. Ada yang core atau wajib, tidak wajib atau non-core dan tidak direkomendasikan. Yang wajib itu ditujukan untuk mencegah kucing dari penyakit yang penyebarannya luas dan dapat mengancam kesehatan masyarakat seperti rabies. Vaksinasi non-core ditujukan hanya untuk kucing yang berada pada lingkungan dengan penularan penyakit yang cukup tinggi. Sedangkan vaksinasi yang tidak direkomendasikan adalah jenis vaksin yang tidak jelas tujuannya. 3 jenis vaksinasi yang wajib diberikan kepada kucing. Berikut ini ada 3 jenis vaksinasi yang wajib diberikan kepada anak kucing Anda menurut AAFP dan berlaku di Amerika Serikat. Yang pertama, rabies. Ini dilakukan pertama kali ketika kucing berumur 8-12 minggu dan diulang setahun berikutnya. Kalau di buku vaksin yang saya lihat itu 12 minggu pemirsa, paling cepat ya. Dan kalau di Palopo itu 6 bulan pemirsa, jangan terlalu cepat diberikan vaksin rabies. Karena itu keras kalau rabies pemirsa. Nah, setelah itu diulang lagi tahun berikutnya pemirsa. Nah, kalau sudah diulang tahun berikutnya, lalu diulang lagi 3 tahun setelahnya. 3 tahun sekali pemirsa. Disuntik rabies lagi. Namun terkadang dokter tidak menyarankan disuntik lagi setelah suntikan kedua. Berarti gini ya, 6 bulan, sudah umurnya 6 bulan, divaksin lagi rabies tahun depannya 1 tahun. Terus diulang deh 3 tahun sekali, 3 tahun sekali begitu ya pemirsa. Ngerti kan? Yang kedua, felin, panleukopenia, herpes, dan kalisi. Nah, sering juga disebut vaksin FPRCP atau HCP. Tujuannya untuk menangkal beberapa penyakit yang sering menyerang kucing. Vaksinasi ini dilakukan setiap 3-4 minggu hingga berusia 16 minggu. Setelah itu dilanjutkan lagi setahun berikutnya setelah suntikan terakhir. Kemudian vaksinasi diulang setiap 3 tahun sekali. Jadi misalnya ini sekarang tanggal berapa nih? 12 Oktober. 12 Oktober suntikan pertama, suntikan kedua 12 November. Suntikan kedua itu 12 November, suntikan ketiga itu 12 November 2021. Terus diulang setiap tahunnya pemirsa. 1 tahun sampai 3 tahun diulang pemirsa. Nah, mengerti kan? Yang ketiga, vaksinasi felin leukemia. Vaksinasi ini termasuk non-core tetapi direkomendasikan oleh AAFP. Jika kucing Anda sering berada di luar rumah, direkomendasikan untuk menyuntikkan vaksin ini setahun sekali. Namun jika kucing Anda adalah kucing dalam rumah, Anda tidak perlu melakukannya. SOP di atas adalah menurut standar AFP yang berlaku di Amerika Serikat. Dokter hanya menyarankan 3 kali suntik vaksin dalam setahun. Setelah suntikan yang berjarak 1 tahun, katanya sudah tidak perlu divaksin lagi. Akan lebih bijak kalau saat suntikan pertama, teman-teman bertanya kepada dokter berapa kali suntikan vaksin lagi. Nah, itu ya teman-teman. Itu perlu kalian rekomendasikan ke maksud saya kalian bisa tanyakan ulang ke dokter hewan di masing-masing kota kalian atau kabupaten kalian ya. Karena setiap kota atau kabupaten dokter hewannya berbeda ilmu pengetahuannya yang didapat di bangku perkuliahan. Ada yang standar, ada yang tidak standar.
Kalian tanyakan ke dokter hewan karena bagaimanapun yang akan bertanggung jawab itu adalah dokter hewan di tempat kalian tinggal. Pemirsa, kalau ada apa-apa misalnya rabies atau apa, itu kan yang bertanggung jawab adalah dokter hewan masing-masing. Oke? Sekian. Semoga bermanfaat. Ciao, bye.